Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Taufan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran dari fungsi accounting yang saya lakukan dalam simulasi construction management PT Furkon. Sebelumnya kita masuk dulu ke database yang sudah kita buat dan masuk dengan akun role accounting. Ya, pertama-tama mungkin saya perlu jelaskan tugas dari accounting, yaitu mengelola pencatatan dan laporan transaksi keuangan, mulai dari pemasukan, pengeluaran, hingga penyusunan laporan keuangan, dengan tujuan memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan dari perusahaan. Untuk yang pertama, saya akan melakukan proses import chart of account. Pertama, kita masuk terlebih dahulu ke modul accounting. Di sini di bagian configuration, kita akan pilih chart of accounts. Ada pilihan untuk kita bisa melakukan import records. Kita bisa pilih file yang ingin kita upload di sini. Chart of account. Lalu di sini kita bisa lakukan tes, masukkan atau import filenya. Lalu karena sebelumnya saya sudah melakukan proses ini, di sini kita bisa lihat di chart of accounts-nya, kita sudah ada beberapa account name yang sudah masuk di sini beserta type-nya, mulai dari bank, cash, beberapa account name yang sudah kita set di sini, piutang usaha, perlengkapan, persediaan equipment, baik yang umum maupun yang terkait dengan transaksi-transaksi akuntansi yang ada di proses construction management. Untuk berikutnya, saya akan mencoba untuk melakukan proses import aset dan juga aset kategori. Untuk pertama kita akan lihat proses di aset kategorinya, kita bisa lihat di bagian configuration, lalu di manajemen dan aset kategori di sini. Di sini dari yang proses sebelumnya sudah saya lakukan import, kita ada beberapa tipe aset yang sudah di set di UDU ini, ada bangunan, juga kendaraan, peralatan kantor, dan mesin. Lalu untuk berikutnya kita akan lihat asetnya. Kita masuk bagian accounting untuk lihat aset yang ada di sini. Di sini masih belum ada aset yang diimport, maka dari itu saya coba lakukan import asetnya dengan mengupload file uh, terkait dengan aset di sini. Setelah itu kita coba lakukan tes. Lalu di bagian aset ini dibuat list asetnya mulai dari gudang penyimpanan, truk mengangkut, ada alat bor beton juga, laptop project, generator listrik, kren konstruksi, kantor modular, mobil project, mesin pemotong baja, gudang penyimpanan yang sudah diset sesuai dengan aset kategorinya, serta vendor, dan kita juga bisa lihat harganya di sini. Berikutnya kita akan melakukan proses import tax. Tax ini digunakan untuk memberikan sebuah atribut pajak yang dikenakan pada saat pengusaha kena pajak atau PKP membeli barang atau jasa kena pajak. Yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke configuration, kita lakukan import taxes terlebih dahulu. Kita upload file. Lalu kita tunggu sebentar. Dan karena sebelumnya saya sudah melakukan proses input, di sini contohnya ada dua, yaitu PPh pasal 15 konstruksi untuk 2,5% pajaknya, dan juga PPh 23 untuk 2%. Dan teks ini yang nanti kita akan atribusikan ke beberapa transaksi yang akan kita lakukan.
Berikutnya yang kita akan lakukan adalah melakukan proses import untuk budgetary position. Di sini saya sudah melakukan proses import budgetary position sebelumnya, sehingga dalam sistem Odoo untuk PT Furkon di sini sudah masuk beberapa budget position yang sudah ada. Berikutnya kita juga akan melakukan pembuatan budget manajemen. Di sini sebelumnya saya sudah buat budget dan target 2025. Di sini bisa dibuat penanggung jawabnya adalah bagian accounting, periodenya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Januari. Kita bisa pilih di sini budgetary position yang sebelumnya sudah kita set. Untuk beban operasional, sini contohnya beban gaji karyawan, mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Di sini kita masukkan plan amount-nya sebesar 500 juta. Dan di sini proses budgetnya sudah tervalidasi. Nantinya dalam proses monitoringnya akan terupdate di sini actual dari penggunaan budgetnya, sehingga dalam proses monitoringnya nanti kita bisa lihat di sini achievement-nya apakah tepat sesuai dengan budgetnya atau under atau bahkan di atas budget yang sudah ditentukan. Pertama-tama kita akan mencek invoice dari customer. Di sini sudah ada dua. Kita akan lakukan yang pertama untuk PT Mitra Sejati, Bapak Budi Santoso, untuk pekerjaan pembangunan kantor. Di sini untuk pekerjaan selama 1.110 jam yang sudah dilakukan, akan dilakukan pembayaran sebesar 227.550.000. Kita cek kembali di sini. Kita register payment. Setelah dilakukan register payment dan lakukan pembayaran, statusnya sudah paid. Berikutnya untuk invoice yang kedua, untuk PT Mitra Sejati juga Bapak Budi Santoso untuk pembelian tambahan material besi beton sejumlah 2 unit atau 2 ton sebesar 18 juta totalnya. Kita cek sekali lagi, lakukan register payment dan create payment, dan juga statusnya saat ini sudah selesai dilakukan pembayaran dan statusnya paid. Selanjutnya kita cek untuk vendor bills. Sebelumnya kita ada pembelian kepada PT Baja Konstruksi untuk beberapa unit. Pertama besi beton sejumlah 10 ton, keramik sejumlah 100 meter persegi, dan semen Portland sebanyak 100 unit dengan total pembelian 100 juta. Ketika sudah kita cek, kita lakukan register payment, create payment, dan statusnya juga sudah terbayarkan kepada vendor. Kita bisa masuk ke bagian accounting di journal entries di sini. Kita akan bisa lihat apa saja transaksi yang telah dilakukan oleh PT Furkon. Di sini kita bisa lihat beberapa contoh invoice-invoice yang sudah dilakukan. Yang pertama kita lihat yang ini ya, untuk pembayaran kepada vendor untuk pengadaan. Kita bisa lihat di sini sebesar 100 juta rupiah kepada PT Baja Konstruksi. Dan di sini kita bisa lihat untuk ada hutang subkontraktor sebesar 100 juta. Lalu kita lihat lagi untuk invoice berikutnya. Ini invoice pembayaran dari customer atau customer payment. Di sini kita bisa lihat ya, ada masuk 18 juta untuk pembayaran atau pembelian dari customer. Lalu kita bisa lihat lagi di transaksi lainnya. Ini juga sama untuk pembayaran dari customer sebesar 227.550.000 yang sebelumnya transaksinya telah dilakukan dan dilakukan pembayaran untuk pekerjaan atau project sampai dengan pekerjaan yang sudah selesai dan sudah ditagihkan
dan pembayarannya dilakukan oleh customer. Berikutnya, dalam modul accounting ini kita juga bisa melakukan pembuatan report untuk beberapa hal. Kita contoh yang pertama akan melakukan pembuatan general ledger. Jadi kita pilih start date-nya di tanggal 7 Juni. Lalu kita generate reportnya dalam bentuk PDF. Kita buka. Di sini sudah muncul beberapa laporan terkait dengan transaksi yang dilakukan PT Furkon untuk tanggal 7 Juni. Di sini transaksi ke bank ya untuk customer payment ada 2, dan juga untuk pembayaran untuk vendor payment di sini juga sudah masuk, ada di sini, termasuk yang sifatnya piutang usaha, lalu juga pendapatan usaha, lalu HPP serta hutang kontraktor terpilah di sini. Berikutnya kita akan coba generate laporan keuangan. Ketika reporting di sini kita akan lakukan untuk profit and loss reportingnya. Kita pilih start date-nya di sini untuk tanggal 7 Juni dan end date-nya juga di tanggal 7 Juni. Lalu kita lihat. Oke, dari profit and loss report ini kita bisa lihat bahwa balance-nya profit 145.550.000 dengan detail kita ada income dari proses pembayaran dari customer untuk progres pekerjaan yang sudah dilakukan sebesar 245.550.000 dan juga ada expense untuk pembelian material ke vendor sejumlah 100 juta, sehingga dari P&L report ini kita bisa dapatkan informasi bahwa margin dari perusahaan yang diterima untuk tanggal ini sebesar 59,28%. Berikutnya untuk modul ekstra. Di sini kita akan coba salah satu fitur yang ada di modul ekstra accounting, yaitu adalah follow up levels. Follow up level sebelumnya di sini sudah saya buatkan. Di sini ada beberapa follow up di mana fungsinya adalah untuk melakukan reminder kepada customer untuk melakukan pembayaran dari invoice yang sudah dibuat. Di sini ada beberapa, saya bikin 2 follow up action-nya, ada yang 7 hari dan 14 hari. Yang 7 hari ini kita sudah set. Jadi ketika sudah lewat dari 7 hari dari due date pembayaran yang harusnya dilakukan oleh customer, maka akan dilakukan secara otomatis pengiriman email yang juga email template-nya di sini bisa di-set gitu. Jadi default emailnya bisa dibuat sehingga ketika sudah masuk waktunya sesuai dengan follow up action ya, tanggal atau waktu atau hari yang sudah ditentukan, nanti secara otomatis akan dikirimkan melalui email perusahaan kepada customer.